Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Jumat 19 Maret 2022, Pekan Prapaskah kedua. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Bersama saya, Endar Jatmiko, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah mengutus Putramu yang tunggal, menjadi batu penjuru bagi kami semua. Bimbing dan tuntunlah kami, supaya kami dapat menghasilkan buah cinta kasih. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam anggur di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempar dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, yang lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang ia maksudkan. Maka mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus menceritakan tentang perumpamaan kebun anggur. Perikop ini menceritakan bahwa Tuhan telah mengutus nabi-nabi di tengah bangsa Israel. Tetapi para nabi tersebut telah dipukul, dibunuh, dan dilempari batu. Kemudian setelah para nabi banyak yang dibunuh, akhirnya Bapa mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat? Mereka yang melihat Yesus telah melakukan begitu banyak mukjizat yang menjadi tanda bahwa dia dipandang sebagai nabi. Bahkan apa yang dilakukan Yesus adalah lebih dari sekedar nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra Allah yang mampu membuat banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, bahkan mampu mengampuni dosa. Tetapi kaum Farisi dan ahli Taurat bukannya bertobat, namun mereka mengeraskan hati dan memperlakukan Yesus dengan kejam, seperti perlakuan mereka terhadap nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Dengan tipu muslihat mereka menangkap Yesus dan kemudian membunuhnya dengan menyalibkan dia. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Yesus adalah batu penjuru yang dibuang dan dibunuh oleh bangsa Yahudi. Namun justru dengan kematian Yesus, maka rahmat keselamatan juga ditawarkan ke seluruh bangsa, termasuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua telah dipanggil oleh Yesus sebagai pekerja kebun anggurnya. Marilah kita merawat kebun anggur Tuhan, yaitu gereja, dengan melakukan apa saja yang kita bisa, sehingga Kristus semakin memancarkan kemuliaan-Nya. Bapa kami yang ada di surga, bantulah kami untuk selalu setia dalam menjalankan tugas kami sebagai pekerja kebun anggur-Mu di dunia ini, sehingga sebagai anggota gereja-Mu dapat mewujudkan karya cinta kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.